sahabat saya Bang BJ. Kali ini Bang, kita kedatangan tamu Bro Agus dan Bro Yudis. Assalamualaikum. Ya kan, kalau Bro Agus nih sebagai Ketua Bawaslu Kota Tangerang ya Bang? Iya, betul. Dan Bro Yudis Ketua KNPI Kota Tangerang. Ya, Anak-anak muda ya? Siap. Anak-anak muda. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Hidup pemuda ya? Hidup pemuda. Ya kan? Bro Agus, Iya. ini kan 2022 ini udah bentar lagi 2024 menjelang konsentrasi politik ya Bang, pemilihan pileg, pilkada, pilpres ya Bang. Iya, dalam 1 tahun. Gimana nih Bang tahapan-tahapan Bawaslu untuk mempersiapkan 2024? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kaitan dengan kepemiluan di Indonesia khususnya, yang kemudian juga kita baru juga menyaksikan pelantikan pimpinan kami Bawaslu RI yang baru, yang hari ini juga sudah mendeklar beberapa tugas dan fungsinya, yang juga bagian dari yang tidak bisa lepas pimpinan lakukan gitu. Kaitan dengan kita di Bawaslu Kota Tangerang, jauh-jauh hari memang sudah kita persiapkan kaitan dengan pengawasan. Tidak, sebetulnya kegiatan tidak hanya menjelang pemilu ataupun pilkada di tahun 2024, tapi kegiatan kita juga lebih banyak kepada bagaimana mengisi kegiatan-kegiatan kaitan misalkan pemberdayaan masyarakat. Maka kita banyak komunikasi hubungan publiknya dengan teman-teman mahasiswa, aktivis, pemuda, dunia kampus, kaitan dengan bagaimana kemudian mereka mampu beriringan nanti bersama kita untuk melakukan sebuah pengawasan yang tentu yang kita inginkan, bagaimana pengawasan dalam konteks kualitas pemilu itu betul-betul bisa diwujudkan, kira-kira begitu. Jadi apa yang harus dan sedang dilakukan, ya kita sedang mengisi kompetensi teman-teman bagaimana kemudian nanti pengawasan secara kelembagaan itu betul-betul bisa mewujudkan dan bisa terwujudkan oleh kami gitu. Maka persiapan-persiapan di kita ada 5 divisi gitu kan, ada 5 pimpinan yang kemudian itu saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ada pengawasan, ada penyelesaian sengketa, ada SDM, penguatan SDM, bagaimana kemudian pengawasan nanti dengan jajaran kami tidak hanya di kota, tapi juga kita kan nanti punya lapisan ad hoc ya. Ada di tingkat kecamatan, ada tingkat kelurahan, ada tingkat pengawas TPS, bagaimana kemudian kita persiapkan mereka, kita rekrut mereka yang tentu harus betul-betul sesuai dengan jargonnya Bawaslu gitu, tidak berpihak, ya, imparsial dan sebagainya. Itu tentu adalah pilihan-pilihan yang wajib dilakukan oleh Bawaslu. Jangan sampai kemudian nanti ada pengawas yang justru berafiliasi dengan partai politik, dengan calon. Jangan sampai kemudian nanti dalam pengawasan tahapan kampanye misalkan pemilu ada bagi-bagi sembako, justru bukannya mengawasi malah mengikuti dan sebagainya. Nah, hal-hal kayak gini-gini penting, memang sederhana tapi tidak menjadi sederhana ketika kita berhadapan di lapangan, karena dihadapan dengan teori dihadapan kepada situasi yang terjadi di lapangan kadang-kadang juga tidak sederhana kita dalam menyelesaikan persoalan itu. Saya pikir adalah mentalitas, intelektualitas, kognitif dalam konteks kepemiluan, kita mengisi bagaimana tidak hanya pada sisi keilmuan pengawasan, tapi pada sisi mentalitinya juga harus juga dikuatkan supaya nanti dia punya pengetahuan tentang kepemiluan, bagaimana pemilu yang baik, pemilu yang jujur, pemilu yang bermartabat, dibarengi dengan iringan mental yang kuat. Jangan sampai nanti dalam konteks saya siap menegakkan, tapi pada sisi yang lain dia tidak siap mentalnya gitu, berhadapan dengan premanisme, berhadapan dengan oknum-oknum yang tanda kutip ingin menang sendiri gitu kan, ingin memenangkan jagoannya dan sebagainya. Misalkan ini kan hal-hal yang sering ditemui di lapangan, bahwa hal-hal seperti itu tuh tidak sederhana dalam konteks menyelesaikan persoalan itu gitu. Saya pikir itu. Jadi membangun sebuah integritas, membangun sebuah mental yang bagus itu tidak
tidak sederhana, tapi harus melalui proses. Nah, inilah yang sedang kita lakukan baik di internal kita dalam konteks bagaimana kuat pada sisi itu, di samping kita juga sedang melebarkan bagaimana komunikasi kita dengan mahasiswa, dengan dunia kampus, agar pengawasan yang kita lakukan itu betul-betul tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu, tapi masyarakat, unsur stakeholder yang ada juga terlibat di sana. Saya pikir itu. Mungkin salah satu stakeholdernya. Ya, pemuda KNPI. Karena memang kita juga kalau tidak dibantu oleh masyarakat, misalkan dalam konteks ini adalah pemuda misalkan yang peduli terhadap pemilu dan pilkada juga, apalah arti sebuah lembaga yang disebut dengan Bawaslu tanpa misalkan kita melibatkan unsur pemudanya seperti itu. Tapi struktur yang dicari di tingkat kecamatan itu memang seleksinya cukup ketat Ya, ya. betul. Betul netral. Ya, bantuan dari pemuda, mahasiswa, dari Iya. akademisi segala macam memang nanti bisa seleksi Betul, gitu ya. betul. Nah, Tapi pemuda dapat porsi ya. Harus dapat bang. masalahnya gede apa kecil? Pak? Nah ini juga Iya. ketua KNPI kota yang memang belum lama hasil dari musda kemarin. Semoga ke depan juga setelah hasil musda kemarin bisa membawa pemuda kota Tangerang ikut Amin. terlibat dalam pengawasan, kontestasi politik dan pembangunan kota Tangerang. Siap. Nah, silakan barangkali ada kisi-kisi, visi dan segala macam kaitan di kota Tangerang kepemudaannya. Baik. Bro Yudis. Siap. Sebenarnya biasa manggilnya abang, tapi kalau di sini harusnya Siapa apa abang juga Bang Bro. DJ. Jadi terima kasih untuk pemuda sendiri dalam konteks yang pertama, kalau tadi diskusi terkait kepemiluan, prinsipnya di ruang-ruang pengawasan partisipatif bersama dengan Bawaslu kita siap, dan insya Allah sangat siap. Kita punya elemen atau kita punya komponen pemudaan kalau untuk di KNP sendiri sampai ke tingkat kecamatan. Begitupun dengan teman-teman dari organisasi kepemudaan lainnya yang mana nanti bisa kita dorong dan kita siapkan mereka untuk menjadi agen-agen pengawas pemilu supaya pemilu di Kota Tangerang ini bisa berjalan dengan baik. Makanya kemarin juga sempat diskusi dengan Bro Agus, Bang Agus, kita ke depan akan melaksanakan kegiatan ini, Bang, kayak semacam sekolah kepemiluan begitu ke depannya. Pendidikan politik, Pendidikan kepemimpinan. Kan siapa tahu nanti dari KNPI atau dari pemuda Kota Tangerang Melahirkan. iya punya potensi, dia mau maju Berharap juga tuh ya. berkontestasi. Oh sangat, Tapi kita tanya sangat. Bang Nyalek juga kan. Enggak gini. Tren sekarang ini kan kepemimpinan ya, banyak didominasi oleh kaum muda. Oleh karenanya saya sangat nge-push gitu. Saya pengen berharap ke depan lahir minimal berani untuk berkontestasi di pemilu maupun di pilkada ya, tokoh-tokoh muda, pemuda-pemuda yang lahir dari rahim KNPI atau memang dia berangkat dari pemuda Kota Tangerang. Kalah menang Urusan belakangan, pemuda mah jalan dulu. malu aja Iya. malu aja dulu Dari sekarang mulai nabung. sebelum kita Dari modal. lanjutkan kaitan dengan tugas kewenangan segala macam di Bawaslu, kita juga ini kan kemarin kaitan dengan pemuda yang khususnya mahasiswa bergerak dengan segala macam demo-demo. Ya ini kalau posisi kepemudaan Ya. yang diwadahi KPI, posisinya gimana kemarin? Ikut bergerak atau bagaimana? Sejujurnya Atau setuju juga dengan 3 periode? saya pikir begini, karena kemarin juga kita pasca kongres bertepatan banget. Kongres nggak lama aksi gitu. Memang pada saat kongres selesai tidak ada konsolidasi dan lain-lain, kita tetap menjalankan aktivitas organisasi kepemudaan sebagaimana mestinya. KNPI khususnya tidak terlibat sama sekali, tidak ikut turun. Mungkin kita hanya mengawal dan sedikit memberikan masukan ke teman-teman mahasiswa bahwa sebenarnya kalau bicara muatan, kita sih berharap memang kita tetap tegak lurus terhadap amanah konstitusi. Jadi kita mengawal, melihat, dan mudah-mudahan katanya tanggal 21 juga ada aksi lanjutan. Info. Tegak lurus itu berarti sejalan ya sama Oh iya, gerakan mahasiswa ya. betul. Selama tidak dirubah, tidak diamandemen konstitusi ini masih tetap sesuai dengan amanah yang
awal, saya sih berharap ya sudah itu aja yang dijalankan. Begitupun tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, ya amanah dengan jabatan, dengan konstitusi tegak lurus. Besok pemilu ya siap-siap. Karena kalau itu juga dirubah, mundur, ada yang perpanjangan, Bawaslu juga istirahat. Itu dia kepanjangan istirahatnya. Tapi nggak berjalan pemilu. Iya, karena kan saya tahu Bang Agus ini karakter Bang Bro Agus ini orangnya pengen gerak aja gitu kan. Udah pasang kuda-kuda mundur lagi kan, kasihan juga. Tapi kalau struktur di Bawaslu, kembali ke Bawaslu itu sampai ke tingkat bawah di kecamatan ya? Di tingkat TPS. Jadi iya, ad hoc sampai ke itu TPS. besok kemungkinan besok kalau lihat tahapan Sejajar sama struktur KPU gitu sampai ke tingkat bawah. ya, ke jadi TPS di ya? tingkat kelurahan di Pengawasan ya? kecamatan kita ada 3 pengawas struktur, di tingkat kelurahan ada 1, di tingkat pengawas TPS kita 1. Kalau misalkan besok rencana KPU kota kemungkinan pemilu itu TPS-nya ada 5.000, kita di bawah itu ada 5.000 pengawas TPS. Kalau pilkadanya kemungkinan ada 3.000. Kalau ada 3.000 pengawas TPS berarti akan ada 3.000 pengawas TPS di tingkat TPS gitu, seperti itu. Ada ya sampai ke tingkat bawah itu honor-honor penggerak. Ada. Nanti kita daftar. Ya iya. Soalnya TPS aja yang sehari. Kalau TPS kan cuma sehari gitu kan. Iya, TPS aja, TPS Yudis. Abang BJ daftar nyalon apa daftar penyelenggara? Pengawas aja. Iya. Oke. Yang pemuda ini termasuk mahasiswa juga ada ya? Iya. Wadahi di situ ya. Salah satu komponen atau elemen kepemudaan adalah organisasi mahasiswa. Kita di KNPI sendiri ada teman-teman dari Cipayung, ada HMI, GMNI, PMII, terus ada juga yang berangkat dari Kekaryaan, ada Gema Kosgoro, Gema KGR dan lain-lain yang memang ya, dan keislaman juga ada. Memang mahasiswa menjadi salah satu elemen yang sangat berpengaruh ya di kepemudaan ini, selain daripada elemen-elemen yang lain, karena mahasiswa kan punya pemikiran, punya gagasan, konsep-konsep gitu Bang. Jadi Ini pemuda warnanya saking banyaknya gagasan sampai agak terbelah juga. Ya, disenggol nih. apa yang terbelah ya? Enggak deh, kayaknya biasa-biasa aja. Petangin pintar ya pengennya jadi ketua semua. Soalnya di kota ada 2 nih. Kayaknya udah 10 deh. Maksudnya ini kalau di kota 2, jadi nasionalnya kan sampai 3-5 begitu kan? Betul. Gitu ya. Betul itulah yang Apa namanya? agak miris juga sih. Tapi tetap mudah-mudahan tetap arahnya kan ingin membangun bangsa, Betul. di wilayah ingin membangun wilayahnya. Betul. Kalau dari hulunya beda tapi muaranya tetap satu. Saya pikir sih itu tetap begini, dari manapun berangkatnya cita-citanya yang harus sama. Tapi kalau untuk KNPI ya sampai hari ini saya tegaskan untuk di Kota Tangerang hanya ada satu hasil musda kemarin yang sah gitu. Saya kalaupun ada yang klaim ini dan itu ya silakan saja. Gitu, proses ya. Iya. Karena lumayan ramai juga dan kayaknya abang-abang ini ikut juga di proses musda itu gitu kan. Kalau Melihatlah ini- sebagai kalau yang saksi. ini, kita tanya Bro Agus apa komentarnya Bro Yu di sini. Di kota kalau menurut beliau kan Bro Yudis ya cuma ini KNPI-nya. Nggak tahu. Bro Agus gimana itu? Ya, kan begini, eksistensi siapapun selama memang mereka satu tujuan bagaimana kemudian membangun sebuah kota daerah gitu kan, itu sah-sah saja. Hanya persoalannya adalah pada sisi aturan organisasi itu kan juga diatur mekanisme itu. Nah, tinggal pada sisi kompetensi, pada sisi kebersamaan, ini juga harus menjadi skala prioritas yang memang jangan sampai nanti ada sebuah kekuatan, ada sebuah keinginan yang justru keinginan menjadi negatif. Ini kan harus ada pembauran
seluruh komponen yang ada pada sisi bagaimana kemudian mereka bisa membangun. Jangan sampai memiliki keinginan ingin membangun tapi pada sisi yang lain melakukan destroy gitu kan, melakukan perusakan ini tentu tidak kita inginkan gitu. Nah, kita melihat pada sisi KNPI di Kota Tangerang yang kita tahu kan begitu, hasil musda yang juga kita mengetahui sama-sama, dan tidak ada ketika itu sesuatu yang memang berpotensi bisa melakukan sebuah degradasi yang namanya pemuda gitu. Kemarin Prorudis jadi juga hasil pertarungan yang luar biasa, aspirasi dari kaum muda yang kemudian Dan mereka itu ada di dalamnya. dan waktu ada itu. di dalamnya, dan itu kita apresiasi gitu, kita apresiasi. Prorudis jadi, Bung Ismail kita ikut juga, beliau legowo gitu kan, menerima, dan itu biasa gitu kan. Lalu kemudian Sebuah pertarungan biasa gitu kan, menang menjadi ya tidak ponga ketika menang gitu kan, tidak jumawa, ketika kalah juga ya kita melihat Ismail bagus legowo, Promail kita ikut legowo, menerima dan sebagainya. Lalu kemudian sekarang ada dua faksi, ya kita juga nggak tahu ini seperti apa gitu kan, ya kita tidak melihat pada sisi itu. Yang jelas adalah bahwa pemuda hari ini di Kota Tangerang bagaimanapun harus memiliki kompetensi, dan hari ini Bro Yudis juga harus bisa menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang positif. Bagaimana kemudian KNPI yang secara legitimit dan itu didapatkan secara luar biasa melalui pertarungan yang bukan sederhana gitu. Nah, itu harus ditunjukkan, dan itu harus ditunjukkan bahwa Bro Yudis dan kawan-kawan bisa memberikan yang terbaik untuk Kota Tangerang. Jangan melihat ke belakang, tapi melihat ke depan. Kalau melihat ke belakang biasanya orang tua. Tapi kalau anak muda melihatnya ke depan. Kira-kira begitu, Bung. Betul. Oke, sebelum kita lanjut, Kita ngopi dulu. kita Bang. ngopi Iya, dulu. iya, Oke. Iya. Bang, kemarin dengan adanya pergerakan mahasiswa membawa isu turunkan harga minyak, terus menolak penundaan pemilu, amandemen dan lain-lain. Sebetulnya banyak harapan masyarakat senang akan hal itu, mahasiswa turun kembali. Artinya, melihat ada yang perjuangkan. Nah, begitu juga saya pengen bicara sama Bro Yudis. Banyak juga masyarakat Kota Tangerang sebetulnya kalau bisa berharap anak-anak muda di Kota Tangerang jadi legislatif atau anggota DPRD Kota Tangerang. Karena yang saya Lebih konkret tuh ya. karena yang saya lihat kan Perjuangan di dalam. iya, karena perjuangan apapun Bang, berbicara kebijakan daerah semua adanya di benar nggak Bang? Di politik. Ya kan? Berharap seperti itu, Bang. Ya kan? Mungkin Bro Yudis bisa ngasih semangat buat teman-teman kepemudaan. Itu apakah ada kebajikan politik dan kayak segala macam, sehingga nanti muncullah anak muda yang mampu memperjuangkan, Yang siap ya. Yang siap, betul Bang. Memang KNPI ini sedari awal adalah organisasi yang mencetak kader-kader pemimpin gitu. Ini adalah kawah candra di mukanya pemuda untuk mengeksplorasi dan berkontribusi langsung dalam kondisi yang politik yang ansih. Saya pikir itu. Maka saya punya target sebenarnya ke depan di 2024 nanti. Saya siapkan dari sekarang. Saya ingin 30% kursi legislatif harus diisi oleh golongan muda. Karena apa? Karena memang satu, milenial ini kan konsep dan gagasannya lebih maju ke depan. Lebih tajam ya. Ya, saya berharap itu. Kemudian yang kedua juga bicara spirit atau daya perjuangannya, dobrakannya ke masyarakat, kemudian konteks politiknya seperti yang disampaikan tadi oleh Abang. Ya memang harus anak muda sih hari ini. Tren pemimpin hari ini yang banyak didominasi oleh kelompok muda ini menjadi satu harapan besar ke depan, bagaimana ya anak muda harus lebih banyak ambil peran. Saya pikir itu. Yang penting anak mudanya memberi warna, Bang. Iya. Jangan nanti pada saat duduk diwarnain sama yang tua-tua. Ya. Kalau gitu kita
Kita perang pengaruh kalau gitu. Tambah satu lagi, jangan juga ke bawah arus. Nah, Sudah jalan ya. jadi punya warna sendiri, jangan dong Iya. masuk ya dia punya warnanya sama juga. Kemarin juga sempat teman-teman KNPI diskusi Iya. dengan Bawaslu, dengan KPU. Satu, kita dorong pendidikan politik. Dua, kita dorong pendidikan kepemiluan. Karena kan konteks kontestasi pemilu besok ini ada 3 elemen kan, ada penyelenggara atau wasit, ada kontestan, ada pendukung. Nah, tiga ini harus diisi oleh kelompok muda. Minimal mereka merangsek dan menjadi bagian strategis di sana. Berarti memang harus masuk mekanisme ke partai dulu kan. Betul. Karena kan buat ke dewan, buat yang wali kota juga yang merekomendasikan Baik. partai. Betul. Berarti memang dari sekarang juga pemudanya melalui ketua sudah Siap. mewakili nih. Kita kasak kusuk juga nanti ke ketua-ketua partai. Saya titip kader. Sana. Distribusi kader. Distribusi kader. Kuning, merah, hijau. Iya. Harus, Warna-warni. Bang. Begitu masuk di 0% dia koalisi. Iya. Sama aja gitu kan. Itu dia mau Jadi bilang. kalau koalisi mewarnai memperjuangkan masyarakat, kita bersyukur, kita harapkan itu. Iya. Tapi kita harus punya rasa optimis juga sama teman-teman Harus, muda. harus. Iya, Jadi harus. jejak digital nih. Iya. Ini PR lo, Bro. Siap. Di YouTube kita. Besok kalau ada kader pemuda Kota Tangerang yang jadi, Bang, Iya. kita ingetin, Bro. Siap. Ente pernah janji ini, Kita Bro. kirim lagi nih. Minimal sekian persennya dapat Ya, ya. ya kita Itu. harapin itu. Harus. Saya optimis. Karena banyak juga kader-kader teman-teman KNPI, pengurus-pengurus hari ini yang memang satu dia berangkat dari kepartaian, dia masih muda dan ke depan juga sudah punya target mau mencalonkan diri di legislatif. Insya Allah dari KNPI sendiri sebagai lembaga maupun saya secara pribadi saya dukung mereka orang per orangnya sampai duduk sampai jadi, mudah-mudahan, amin. Amin, amin. Itu kan 2004 bukan hanya legislatif itu. Kalau target ke eksekutifnya, posisi wali kota dan wali kota gimana? Ya. 2024. 2024 juga itu. Masih wait and see sih kita juga. Ketua KNPI-nya Awas ada Bawaslu, jangan offset. Gini, kalau kader KNPI nanti banyak yang duduk di legislatif, saya punya modal kursi. Gitu kan, nanti baru saya kalau itu bisa nyalonin jadi wali kota. boleh. Iya. Minimal modal berani aja dulu. Nah, Kalau pandangan dari Bro Agus nih sebagai ketua Bawaslu gimana, Bang, melihat perspektif anak-anak muda ya sekarang, apalagi yang tadi diungkapin sama Bro Yudis 30%. Menurut saya angka yang fantastis. Ya Ya. kan? Ada ya potensi anak muda kota ya yang tergabung di KNPI dan apa namanya? Ya, itu kaitan tadi dengan target Bro Yudis punya ekspektasi yang sedemikian besar gitu kan. Tentu turunannya adalah harus juga dibarengi dengan aspek yang lainnya untuk menuju ke sana. Saya pikir tidak ada yang salah terkait itu, karena memang sebagaimana sering kita dengar bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok gitu. Artinya slogan itu ketika diturunkan pada sisi semangat, nah itu korelasinya sangat luar biasa, karena pemuda itu kan yang ada adalah semangatnya. Iya. Karena persoalannya punya semangat tidak punya modal, itu aja. Nah, tinggal ketika semangat ada, bagaimana modal bisa ada? Biasanya modal ngikutin. Ngikutin. Ya kan, jangan melihat pada sisi modalnya. Semangatnya aja dulu. Pasti akan Semangat kalah aja dengan dulu. calon-calon yang lainnya pemuda. Iya. Tapi pada sisi gagasan, konsepsi bagaimana membangun sebuah negara yang baik itu lahirnya dari dari orang yang namanya pemuda itu. Ya. Nah, itu semangatnya seperti itu. Nah, tapi memang kalau tadi dikorelasikan dengan hari ini mahasiswa sering demo dan sebagainya, kaitan dengan mengarahnya kemana sih kan begitu ya? Mengarahnya kan kepada apa namanya jaringan-jaringan unsur-unsur yang ada di struktur pemerintahan, ada eksekutif, ada legislatif dan sebagainya. Pasti kanalisasi mengarah ke sana kan. Yang senang politik pasti ke sana. Targetnya misalkan menjadi anggota legislator gitu kan, menjadi wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya. Tentu euforia yang di mana mahasiswa sering berteriak tegakkan demokrasi, tegakkan keadilan, itu memang luar biasa ketika
mereka meneriakan itu. Sama kita tahun 98 teriakannya begitulah, tegakkan keadilan. Tapi ketika masuk pada pada struktur eksekutif, kalau di Bawaslu itu kan pemerintah non PNS bukan atau ya kan, lembaga non gitu kan, itu kan. Nah, itu juga banyak aturan dan regulasi yang harus diikuti. Nah, sama ketika misalkan teman-teman pemuda ingin mencoba masuk pada dunia lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif, juga harus mampu mengikuti apa yang disebut dengan regulasi. Karena di dalamnya ada regulasi, ada aturan, nggak sembarangan. Makanya sering kita melihat dan mendengar misalkan, kok dulu dia teriaknya lantang gitu kan, tapi ketika di dalam kok nggak ada suaranya misalkan. Nah, ini kan kaitan itu udah masuk sistem bingung gitu mau ngapain gitu kan. Itu bang cita-citanya ngasih warna, udah duduk di warna. Tapi setelah di dalam bingung mau mengerjakan apa. Nah, itu maka penting sekali apa yang tadi disampaikan oleh Ketua KNPI Bro Yudis adalah mengisi orang-orang yang memang ketika mereka ingin bertanding di legislatif ataupun di pilkada misalkan, mereka tahu aturannya. Tahu, jangan sampai nanti dibohong-bohongin, tanda tangan tiba-tiba misalkan ini ternyata nggak boleh dan sebagainya. Ini penting, maka kompetensi itu sangat diperhatikan lah, kira-kira begitu. Jangan sampai nanti contoh misalkan ada banyak juga ke pengawas pemilu berharap ini Bawaslu bekerja harus sesuai dengan regulasi yang ada, tegakkan aturan. Tapi ketika kita bahas regulasinya misalkan, ternyata ini bukan kewenangan kita. Contoh misalkan dalam konteks pengawasan aja, ada unsur yang dimana ketika orang ini bicara subjek subjek kumulatif, artinya pelaku. Orang bagi-bagi sembako. Ketika orang bagi-bagi sembako dilaporkan ke Bawaslu, ternyata yang dilaporkan bukan bagian dari subjek hukumnya. Diproses nggak oleh Bawaslu? Nggak bisa. Kalau diproses ini adalah kita abuse of power, nanti menyalahgunakan wewenang juga, karena orang yang kita tangkap, orang yang kita proses harus ada tiga unsur. Adalah pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau tim kampanye. Kalau dia bukan peserta kampanye, tiba-tiba bagi sembako, kita tangkap, dilaporkan ke kita, ternyata bukan subjek hukum. Ya nggak bisa kita. RT yang bagi-bagi. Nah, misalkan Bang Bije nyalon, kan? Tiba-tiba yang nyalon bukan tim suksesnya Bang Bije, yang simpatik sama Bang Bije misalkan. Loh, siapa simpatisan Bang Bije? Ya susah, kecuali memang Bang Bije punya tim, dilaporkan ke KPU dan itu bagian dari tim misalkan. Nah, itu kena. Tapi kalau Bang Bijenya sendiri nggak bagi-bagi, tapi kalau Bang Bije yang bagi-bagi, Bang Bije kena itu bisa kena pasal pidana itu Bang, gitu. Nah, tapi kalau ini juga bagian dari kelemahan dari regulasi yang ada gitu, karena subjek hukumnya tidak menyangkut dan tidak menyeluruh begitu. Mungkin itu memang regulasi karena yang buat juga DPR RI. Iya, benar. Memang DPR RI Jangan sampai calon semua. Itu dibuat. Ya, itu salah satu contoh regulasi bahwa ada sisi-sisi harapan masyarakat bagaimana Bawaslu bisa menegakkan sebuah aturan, tapi pada sisi yang lain pisau ininya juga kita kadang-kadang dibuat tumpul juga gitu kan, nggak bisa. Kalau kita lakukan juga ini bukan bagian yang harus kita proses, tapi tidak dilakukan, kita bagian dari orang yang dianukan oleh masyarakat. Bawaslu nggak bekerja maksimal dan sebagainya, padahal pada sisi regulasi ini kita nggak bisa melakukan, bukan kewenangan kita. Nah, maka disambung dengan tadi harapan bahwa pemuda 30%, dan itu tadi diisi kompetensinya, harapan ketika mereka menjadi legislator, betul-betul menjadi legislator mewakili rakyat gitu. Jangan sampai nanti pas jadi kalah sama yang tua. Ya, kalau main tua bukan mewarnai tapi terwarnai. Nah, itu yang bikin kalau main tua, kalau main gambar. Jadi muda gitu. Tapi semangat itu harus terus dibangun. Iya, pasti. Terus. Yang penting tadi semangatnya tanding dulu. Iya. Kalau pede aja dulu. Belakangan. Enggak. Pakai modal malu aja dulu. Modal malu. Aku berani.
Kekuatan pemuda kan itu. Pede. Kalau kepemudaan dengan kepemerintahan, apa sih di samping hubungan yang memang kaitan dengan pembangunan dan sebagainya, apa yang biasa dikerjakan kelompok pemuda ini yang tergabung di KNPI? Iya. Kalau teman-teman KNPI dengan pemerintah pasti menjadi satu mitra strategis. Mitra strategis ya mungkin halayak sudah banyak yang tahu lah, KNPI sering bantu program pemerintah. Pemerintah juga support kepemudaan dalam konteks penganggaran dan lain-lain. Namun sejatinya selain daripada mitra strategis, kita juga bisa menjadi mitra kritis. Mitra kritis ini dalam arti mengawal kebijakan, mungkin bila mana ada yang kurang tepat kita berikan masukan, kita berikan tanggapan. Tapi kita harus fair. Apabila memang programnya baik, kita bilang baik, kita support, kita berikan masukan yang positif. Tapi kalau kurang baik, ya itu menjadi PR kita bersama kan sebagai agen sebagai masyarakat yang menjadi kontrol, sosial kontrol. Saya pikir itu. Tapi bro, pembangunan kota Tangerang yang ingin saya tanyakan penilaian Bro Yudis nih sampai detik ini bagaimana mengenai pembangunan kota Tangerang dari sisi kacamata pemuda? Kalau dibilang sangat relatif baik lah, relatif baik. Artinya mereka care, pemerintah care, kemudian komunikasi terjalin dengan baik. Hanya saja saya sempat memberikan masukan kemarin begini, sebelum diputuskan menjadi satu regulasi misalnya perda atau perwal, saya sih berharap ada uji publik, yang mengundang elemen kepemudaan terkait regulasi tersebut, sehingga kita bisa memberikan masukan. Prinsipnya sih itu. Memberikan masukan itu ke bagian dari sosialisasi. Betul. Kita juga bisa jadikan agen sosialisasi terkait aturan perwal atau perda misalnya. Ayo libatkan kita sampaikan juga ke teman-teman pemuda yang lain, dan juga kita bisa memberikan masukan. Selama ini memang belum pernah juga ya? Selama saya jadi ketua 2 bulan ini belum pernah sih. Ya, ini jadi masukan. Iya. Jadi masukan Masih pengen ada lah gitu. Uji publik lah. Legislatif sama eksekutif Karena kota Tangerang ya bang. Kalau di nasional kan begini, kayak kemarin omnibus law gitu. Ketika diketok baru reaksi. Maksud saya sebelum itu dilakukan, sebelum diketuk gitu, diundang dulu. Jadi meminimalisir. Berbagai elemen yang kepentingan dan yang kompeten pastinya, sehingga meminimalisir adanya. Artinya miniatur responsif Iya. masyarakat seperti apa gitu. Itu. Terus kalau selama ini nggak mengundang, ada kekhawatiran apa ya? Kalau mungkin ini aja kali kita mungkin dewan gitu sudah mewakili kok, mungkin itu yang ada di benak. Tapi kan sejatinya harusnya juga dilibatkan sih kalau menurut saya ya, dari aspiratif tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Ayo kita uji nih, kita mau ada. Kalau tidak salah sih memang ada anjuran itu juga ya. Betul. Mendagrinya ya. Betul. Menganjurkan uji publik. Melibatkan tokoh. Iya. Kalau lokal, daerah, kota, kabupaten gitu melibatkan tokoh lokal. Iya. Gitu. Sehingga tidak ada lagi nanti bahasa aturan sia-sia lah gitu, aturan mubazir gitu kan. Oh ini perda mubazir nih, perda sia-sia kan akhirnya nggak ke situ arahnya nanti. Perdanya jadi pembahasan perda itu kan sudah, kalau menjadi sia-sia juga kan menjadi sia-sia juga anggarannya. Itu arahnya ke situ sih sebenarnya bang. Cukup bagus. Iya, masuk. Yaman? Ya. Mantap lah, keren loh. Kita berharap pertama target dari 30%-nya juga bisa tercapai. Iya. Angan-angannya, mimpinya. Mungkin juga itu menjadi target kerjanya. Siap. Salah satu target kerja politik saya. Politiknya. Mudah-mudahan. Karena memang kita harapkan juga memang pemuda juga terlibat yang aktif di politik gitu, biar ngerti, kemudian juga menguasai. Karena kita harapkan juga pemuda-pemuda yang memang bergerak di depan. Iya. Kopi dulu kita. Kita beri kopi? Ngopi dulu. Oke. Ngopi. Kita ngopi dulu. Oke, sahabat ngopi. Season terakhir kita minta statement terakhir dari Ketua KNPI dulu. Dan juga ke sono, Raja ke sini. Iya. Itu kan kadang-kadang politik juga begitu. Iya. Matanya kemana, tangannya kemana. Biasa Silakan. gitu. Ya, baik generasi muda
hari ini tidak hanya menawarkan regenerasi, kita juga menawarkan peradaban dan gagasan dan harapan pastinya. Oleh karenanya saya pikir kepemudaan menjadi salah satu elemen yang penting baik dalam rangka membangun bangsa dan juga membangun kedaulatan. Saya pikir itu. Jadi berikan ruang dan peluang yang lebih bagi generasi muda, bagi pemuda untuk bisa berkarya, bisa menunjukkan kualitasnya sehingga ke depan kita pastikan Republik Indonesia tetap berdiri, Kota Tangerang tetap berdikari. Jadi ruang-ruang itu tetap harus diberikan dan kita juga pasti akan tetap menciptakan ruang-ruang itu. Terkait dalam konteks kepemimpinan tadi yang saya bilang 30% kita siap, kemudian menjadi mitra strategis pemerintah kota, legislatif maupun eksekutif, kita jauh lebih siap. Itu kita hadir dan kita persembahkan pemuda, bangun sama-sama, kita juga tetap menatap ke depan dan tetap harus banyak belajar dengan para senior. Saya pikir itu. Oke. Bang. Kalau ruang yang lebih itu kaitannya dengan pemerintah ya, pemerintah daerah. Iya. Ruang yang lebih gitu ya. Iya. Lebih banyak lah. Ruang dan peluang. Iya. Biar bisa jadi uang. Terakhir dari Bro Agus, Ketua Bawaslu Kota Tangerang. Siap. Sisi lain dari fungsi Bawaslu itu kan melakukan pencegahan dan penindakan. Itu tupoksi pokoknya dari melakukan pencegahan dan penindakan adalah bagaimana kita bisa mengawal proses dan mengawal hasil, karena pemilu itu harus berkualitas, berintegritas dan bermartabat. Nah, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri dalam konteks tadi yang disampaikan oleh Bro Yudis, untuk bagaimana kemudian mereka pemuda punya ekspektasi mendorong pemuda Kota Tangerang untuk masuk gelanggang politik 30% luar biasa, dan itu perlu dikawal. Betul. Supaya prosesnya tidak acak-acakan, tidak banyak pelanggaran, hasilnya pun betul-betul yang jadi ya harus jadi, yang enggak jadi jangan dijadiin, jangan maksa-maksain, karena nanti ketika mereka eksis di legislatif, ketika ada yang bersalah dalam proses, ya maka bekerjanya pun akan salah. Maka proses ini harus dikawal dengan baik tanpa banyak pelanggaran, juga hasilnya harus dikawal juga. Maka Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Itu tagline Bawaslu adalah yang sering kita sampaikan ke publik, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Itu betul-betul kita pedomani agar apa yang diharapkan oleh masyarakat lahir dari pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Dan ini harus betul-betul kita dukung, kita pedomani oleh seluruh. Jangan hanya Bawaslu saja, pemudanya juga harus dukung itu nanti. Masyarakatnya harus dukung, rakyatnya harus, seluruh stakeholder yang ada, khususnya partai politik masyarakat harus dukung itu. Jangan punya kader yang enggak jadi pengen jadiin. Nah, ini bahaya. Nanti pengabdiannya kurang tulus kepada negara. Maka besok kita harus kawal betul. Bawaslu punya kepentingan bagaimana mengawal proses demokrasi itu betul-betul bisa maksimal. Sukses proses, sukses hasil. Insya Allah kita punya pemimpin yang berkualitas. Amin. Bermartabat dan berintegritas. Kira-kira begitu, Bro BJ. Oke. Luar biasa tamu kita malam ini, Ketua KNPI dan Ketua Bawaslu Kota Tangerang. Ketua KNPI Kota Tangerang yang punya wacana ke depan luar biasa. Pikir itu, Bro Herman. Oke, Bro. Sebelum kita tutup, tadi kita sudah dengarkan statement-statement yang sangat baik, sangat bagus dari dua tokoh pemuda, satu Bro Yudis sebagai Ketua KNPI Kota Tangerang dan kedua Bro Agus sebagai Ketua Bawaslu Kota Tangerang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mereka, apa yang diutarakan sama Bro Agus sebagai Ketua Bawaslu dapat menambah ilmu pengetahuan
pengetahuan Amin. teman-teman. Amin. Kita doain mereka sehat Amin. dan sukses. Abang Jangan juga sehat. Sama-sama. Sehat dan sukses. Untuk sahabat Ngopi Bror, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.